Kadang yang paling menyakitkan bukan ditolak, tapi merasa istimewa. Lalu sadar, ternyata kita hanya salah berharap. Di tahun 2024, di sebuah kamar kos kecil di kota Semarang, seorang laki-laki bernama Arga duduk sendiri ditemani lampu belajar yang redup. Di luar, hujan turun perlahan. Suara kendaraan mulai jarang terdengar. Malam terasa panjang dan pikirannya lebih ramai daripada jalanan kota. Arga adalah salah satu anak yang pendiam. Ia tidak pandai memulai percakapan, hidupnya hanya berputar antara kampus, tugas, dan pulang sebelum langit benar-benar gelap. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seseorang, namanya Raina. Tidak ada hal besar yang terjadi di awal, hanya obrolan kecil tentang hari yang melelahkan, tentang kopi favorit, tentang lagu yang diputar saat hujan turun. Namun dari hal-hal sederhana itu, Arga mulai merasakan hangat. Raina sering lebih dulu menghubunginya, sering bilang, jangan lupa makan ya, tidur, jangan terlalu malam, hari ini capek ya. Kalimat-kalimat sederhana itu mungkin bagi orang lain biasa saja, tapi bagi Arga perlahan menjadi tempat pulang yang indah. Dan seperti kebanyakan hati yang kesepian, Arga mulai berharap. Ia mulai membayangkan banyak hal, membayangkan bahwa mungkin dirinya spesial, mungkin Raina berbeda padanya, mungkin suatu hari nanti mereka bisa berjalan ke arah yang sama. Namun hidup tidak selalu bergerak sesuai harapan manusia. Suatu sore, Arga melihat Raina tertawa dengan orang lain. Tawanya lebih lepas, matanya lebih hidup, obrolannya jauh lebih hangat dibandingkan saat bersama dirinya. Disitulah Arga seperti dihantam oleh kenyataan. Ternyata selama ini ia hanya nyaman sendiri. Ternyata perhatiannya tidak selalu berarti perasaan. Dan ternyata menjadi bukan siapa-siapa memang menyakitkan. Dan malam itu Arga pulang dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya ia sadar manusia seringkali terluka bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena kehilangan harapan yang ia ciptakan sendiri. Ia duduk di depan cermin kecil di kamarnya, menatap dirinya lama sekali. Lalu untuk pertama kalinya ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Tidak apa-apa kalau dia tidak memilihmu." Kalimat itu sederhana tapi begitu berat untuk diterima. Hari-hari setelahnya tidak langsung membaik. Arga masih sering merasa kosong, masih memeriksa ponsel tanpa alasan, masih berharap pesan itu datang lagi. Namun perlahan ia belajar sesuatu, bahwa dirinya tidak harus berubah menjadi orang lain agar dicintai. Bahwa perhatian seseorang bukan alasan untuk menggantungkan kebahagiaan. Dan bahwa hati yang sehat adalah hati yang tetap mampu berdiri meski tidak dipilih. Arga mulai menikmati waktunya sendiri. Ia kembali membaca buku, kembali mendengarkan hujan tanpa memikirkan siapapun. Ia belajar berbicara dengan dirinya sendiri seperti seorang sahabat. Dan anehnya, luka itu perlahan sembuh. Bukan karena ada orang baru, tapi karena akhirnya ia menemukan dirinya sendiri. Kadang, hidup memang mempertemukan kita dengan seseorang bukan untuk dimiliki, melainkan untuk mengajarkan bahwa kita tetap berharga meski tidak dipilih. Karena pada akhirnya yang paling lama menemani hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa menjadi bukan siapa-siapa dalam hidup seseorang, jangan membenci dirimu sendiri. Tidak semua rasa harus memiliki akhir yang sama. Beberapa rasa hanya datang untuk membuatmu tumbuh lebih dewasa. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tadi bisa menjadi peluang kecil
Untuk hatimu yang sedang lelah dan menjadi pengingat bahwa luka juga bisa mengajarkan kita cara mencintai diri sendiri dengan lebih utuh. Sekarang tarik napas perlahan dan ucapkan dalam hati, aku pantas dicintai tanpa harus menjadi orang lain. Aku tidak kehilangan diriku hanya karena seseorang tidak memilihku. Aku bersyukur masih diberi hati yang mampu bertahan dan tumbuh. Dan aku percaya suatu hari nanti hatiku akan menemukan rumahnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Jaga hatimu baik-baik dan selamat malam karena kalian luar biasa.